Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan channel Aulia. Kali ini Aulia akan membahas soal mengenai manajemen aktif kala 3. Perlu diketahui, kala 3 persalinan itu dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Nah, tujuan dari manajemen aktif kala 3 ini yaitu untuk menghindari perdarahan, terus membantu pengeluaran plasenta secara lengkap. Nah, manajemen aktif kala 3 ini terdiri dari 3 langkah, yaitu pemberian oksitosin, melakukan peregangan tali pusat terkendali, dan memijat atau memasase fundus uteri. Nah, untuk kali ini kasus yang dibahas tuh ya tentang manajemen aktif kala 3 ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya teman-teman, dan tonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita masuk ke soal yang nomor pertama. Seorang perempuan berusia 33 tahun melahirkan di BPM. Setelah 2 jam postpartum, bidan melakukan pemeriksaan dan didapatkan uterusnya tidak berkontraksi, serta terdapat perdarahan dari jalan lahir. Selain itu, diketahui tekanan darahnya itu 90/60 mm/Hg, suhu tubuhnya 36,5, pernapasannya 20 kali per menit, dan nadinya 81 kali per menit. Diagnosis pada kasus tersebut adalah A. Atonia, B. Retensio placenta, C. Solusio placenta, D. Inversio uteri, E. Prolaps uteri. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa uterus tidak berkontraksi serta terdapat perdarahan dari jalan lahir dan tensinya juga rendah di sini teman-teman. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa jika kontraksi uterus tidak berkontraksi pada saat setelah bayi lahir dan terjadi perdarahan, itu artinya adalah pengertian dari atonia uteri. Dalam keadaan ini, uterus tidak mampu menghentikan perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. Nah, jadi jawabannya di sini adalah yang A ya teman-teman, atonia uteri. Nah, perlu diketahui yang B, retensio placenta itu adalah plasenta tidak lahir setelah 30 menit bayi lahir. Sedangkan solusio placenta ini adalah plasenta lahir duluan atau plasenta yang lahir sebelum bayi dilahirkan. Nah, yang D, inversio uteri, ini adalah komplikasi persalinan yang di mana rahim sebagian atau seluruhnya ikut keluar ketika plasenta lahir, atau bisa disebut juga rahim terbalik. Sedangkan prolap uteri itu adalah perpindahan ke bawah atau keluarnya salah satu organ pelvis dari lokasi normalnya, atau disebut dengan rahim turun ya teman-teman. Nah, ini disebabkan karena rendahnya kadar kolagen, terus juga bisa karena melemahnya otot penyangga pada rongga pelvis. Jadi sudah tahu lah ya pengertian dari atau perbedaan dari atonia, retensio, solusio, inversio, dan prolap uteri. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal nomor 2, seorang perempuan berusia 21 tahun melahirkan spontan di PPM. Bayi lahir langsung menangis, warna kulit merah, pernapasan teratur, dan gerakan aktif. Setelah diperiksa, terlihat tinggi fundus uteri 2 jari di atas pusat. Tidak teraba bagian janin. Kontraksi baik dan kandung kemihnya penuh. Prioritas tindakan apa yang dilakukan kepada pasien tersebut? A. Lakukan kateterisasi. B. Suntik oksitosin 20 IU per IM. C. Suntik oksitosin 10 IU per IM. D. Kateterisasi dan suntik oksitosin 10 IU per IM. E. Kateterisasi dan suntik oksitosin 20 IU per IM. Pada soal ini yang bermasalah adalah kandung kemih yang penuh setelah bayi lahir. Nah,
Ini akan berpengaruh pada proses kontraksi rahimnya ya teman-teman, karena akan menyebabkan kontraksinya terganggu dan terjadi perdarahan. Jadi untuk melakukan prioritas tindakan utama yang akan dilakukan bidan, yaitu sebaiknya dikateterisasi dahulu dengan kateter nelaton steril atau yang DTT tingkat tinggi. Baru setelah itu suntikan oksitosin 10 IU secara IM. Nah, jadi jawabannya di sini adalah yang D ya teman-teman, kateterisasi dan suntik oksitosin 10 IU secara IM. Lanjut soal nomor 3 yaitu seorang perempuan berusia 18 tahun melahirkan spontan per vaginam di BPM. Hasil pemeriksaan plasenta lahir lengkap, TFU sepusat, kontraksi lembek, kandung kemihnya penuh dan perdarahan kurang lebih 250 cc. Tindakan yang harus dilakukan pada ibu tersebut adalah A. Kateterisasi, B. Suntik metergin 0,2 mg, C. Suntik oksitosin 10 IU secara IM, D. Kateterisasi dan suntik metergin 0,2 mg, E. Kateterisasi dan suntik oksitosin 10 IU per IM. Terdapat kesamaan dengan soal sebelumnya nih ya teman-teman, cuman bedanya di sini kontraksinya lembek dan perdarahan sudah terjadi 250 cc. Nah, jadi yang perlu diamati sekali di sini, karena kandung kemihnya penuh, maka lakukan kateterisasi dulu. Setelah dilakukan kateterisasi, barulah suntik metergin 0,2 mg yang berguna untuk menghentikan perdarahan. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 4, seorang perempuan berusia 31 tahun baru saja melahirkan anak ketiganya di BPM pada pukul 13 WIB. 15 menit kemudian, plasenta lahir lengkap, uterus terasa lembek, perdarahannya kurang lebih 300 cc, ibu mengantuk, akral mulai dingin. Apakah tindakan yang harus segera dilakukan oleh bidan? A. Memasang infus, B. Melakukan KBI atau KBE, E. Melakukan eksplorasi, D. Menyuntikkan oksitosin, E. Menyuntikkan ergometrin. Dilihat dari soal, ini plasenta udah lahir lengkap ya teman-teman, cuman uterusnya terasa lembek, perdarahan, terus ibu mulai nampak mengantuk, akral mulai dingin. Nah, ini merupakan tanda-tanda dari atonia uteri atau yang tadi kontraksi, uterus tidak berkontraksi. Jadi, penata laksanaan awal yang harus dilakukan pada kasus atonia uteri adalah dengan pemijatan uterus atau yang disebut dengan kompresi bimanual pada uterus. Jadi yang dilakukan oleh bidan di sini adalah melakukan KBI dan KBE. Soal nomor 5, seorang perempuan berusia 30 tahun baru saja melahirkan anak pertamanya di bidan. Pukul 9 WIB, 15 menit kemudian plasenta belum lahir dan tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh bidan? A. Melakukan PTT, B. Melakukan manual plasenta, C. Memasang infus, D. Menyuntikkan oksitosin, E. Menyuntikkan ergometrin. Dari kasus di soal, ini plasenta belum lahir 15 menit. Artinya 15 menit sebelumnya ibunya sudah disuntikkan oksitosin ya teman-teman. Jadi untuk tindakan selanjutnya, setelah dipantau 15 menit dari oksitosin yang pertama, tindakan selanjutnya adalah beri dosis ulangan oksitosin 10 IU secara IM kembali. Lalu jika kandung kemihnya penuh, maka lakukan kateterisasi jika kandung kemihnya penuh. Setelah itu minta keluarga untuk menyiapkan rujukan, lalu ulangi peragangan tali pusat 15 menit berikutnya. Jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit atau dalam retensio plasenta itu dan terjadi perdarahan, maka segera lakukan plasenta manual.
Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D, menyuntikkan oksitosin. Selanjutnya, soal nomor 6, seorang perempuan berusia 18 tahun melahirkan anak pertamanya di bidan praktek mandiri 30 menit yang lalu. Suntikan oksitosin 10 AYU yang kedua telah diberikan. Belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Tidak ada perdarahan, kontraksinya bagus. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh bidan? A. Rujuk ke rumah sakit. B. Melakukan manual plasenta. C. Melakukan KBI. D. Melakukan KBE. E. Melakukan penyuntikan oksitosin yang ketiga. Pada kasus ini, plasenta tidak lahir setelah 30 menit bayi lahir dan tidak terjadi perdarahan. Sehingga keputusan yang terbaik yang harus dilakukan oleh bidan adalah melakukan rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi. Artinya jawabannya adalah rujuk ke rumah sakit. Kapan manual plasenta bisa dilakukan oleh bidan? Manual plasenta boleh dilakukan bidan apabila fasilitas kesehatan rujukan sulit dijangkau, terus terjadi perdarahan pada pasien, maka boleh dilakukan manual plasenta. Soal nomor 7, seorang perempuan umur 26 tahun G1 P0A0 hamil 39 minggu melahirkan di rumah bidan. Bayi lahir 10 menit yang lalu. Oksitosin sudah diberikan, plasentanya belum keluar. Tiba-tiba muncul semburan darah dari jalan lahir. Kontraksi uterus bagus, TFU 2 jari di atas pusat. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh bidan? A. Pengawasan 1 jam postpartum. B. Melakukan masase uterus. C. Melakukan KBI. D. Melahirkan plasenta. E. Melakukan PTT. Pada kasus ini, plasenta belum lahir ya teman-teman, sedangkan oksitosin sudah diberikan. Lalu muncul semburan darah dari jalan lahir, kontraksi bagus. Nah, di sini artinya semburan darah ini merupakan suatu tanda pelepasan plasenta. Jadi, berdasarkan manajemen aktif skala 3, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan peregangan tali pusat terkendali. Jadi, jawabannya adalah yang E. Lanjut, soal nomor 8. Seorang perempuan berusia 37 tahun baru saja melahirkan anak ketiga di BPM pada jam 9. 10 menit kemudian plasenta lahir lengkap, uterus lembek, perdarahan 500 cc. Ibu merasa mengantuk, wajah pucat, nadi cepat dan dalam. Apakah kegawat daruratan yang perlu diwaspadai? A. Shock sepsis. B. Shock anafilaktik. C. Shock hemoragik. D. Shock neurogenik. E. Shock kardiogenik. Pada soal terdapat ciri-ciri bahwa uterus lembek, terjadi perdarahan, ibu merasa mengantuk, wajah pucat, nadi cepat dan dalam. Ini merupakan suatu tanda shock hipovolemik ya teman-teman. Karena di sini disebabkan oleh perdarahan, maka ini disebut dengan shock hemoragik. Jadi jawabannya adalah yang C. Perempuan berusia 34 tahun P4A0 baru saja melahirkan 15 menit yang lalu di rumah sakit. Berat badan bayi lahir yaitu 4.050 gram. Plasenta lahir lengkap. Ibu mengatakan pusing, pandangan kabur. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/70. Uterus terasa lembek, perdarahan per vaginam 1 bengkok penuh. Apa penyebab perdarahan pada kasus di atas? A. Multipara. B. Partus lama. C. Overdistensi uterus. D. Kelainan uterus. E. Atonia uteri.
Pada kasus ini bayi lahir spontan dengan berat 4.050 gram ya teman-teman, artinya bayinya makrosomia atau janinnya makrosomia. Jadi berdasarkan keluhan yang dirasakan ibunya kan mengalami perdarahan, terus kontraksinya lembek, tensinya pun rendah, perdarahannya pun satu bangkok penuh kurang lebih 500 cc, itu berarti ini merupakan tanda dari atonia uteri. Nah, berdasarkan konsep teori faktor risiko penyebab atonia uteri itu adalah overdistensi uterus, baik absolut maupun relatif. Ini merupakan abnormalitas janin, misalnya hidrosefalus berat, kehamilan ganda, janin makrosomia, ataupun polyhydramnion. Jadi, penyebab terjadinya perdarahan pada kasus atonia uteri di kasus ini itu adalah karena overdistensi uterus. Soal nomor 10, seorang perempuan usia 22 tahun telah melahirkan anak pertamanya 1 menit yang lalu di bidan praktik mandiri. Plasenta belum lahir. Asuhan apa yang paling tepat yang dilakukan oleh bidan? A. Melakukan eksplorasi. B. Mengecek kelengkapan plasenta. C. Melakukan masase fundus uteri. D. Menyuntikkan oksitosin. E. Melakukan manual plasenta. Adapun tindakan asuhan persalinan normal setelah bayi lahir itu yang dilakukan pada 1 menit pertama yaitu dengan menyuntikkan oksitosin. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman. Sekian pembahasan soal kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa jika bermanfaat rasanya untuk di like, komen, dan subscribe-nya serta share ke teman-temannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.